Dumfries belum tentukan agen baru, Aston Villa dan Barcelona pantau situasi. Spekulasi seputar masa depan Denzel Dumfries terus berkembang, namun pemain asal Belanda itu belum mengambil keputusan soal agen barunya. Terlepas dari rumor yang beredar, Dumfries belum memilih agen baru, ungkap Nicolas Kira dalam laporan terbarunya. Saat ini, sang ayah Boris dan kakaknya Donovan masih menjadi perwakilan resmi Dumfries. Jorge Mendes hanya bertindak sebagai perantara untuk Barcelona, jelas Kira. Meski begitu, raksasa La Liga tersebut belum melangkah lebih jauh dalam pembicaraan resmi. Sementara itu, Aston Villa menunjukkan ketertarikan terhadap bek kanan milik Inter tersebut. Aston Villa tertarik pada Dumfries, yang memiliki klausul rilis sebesar 25 juta euro hingga 31 Juli, tulis Nicolas Kira. Ketertarikan dua klub ini membuat situasi Dumfries tetap terbuka menjelang akhir bulan. Napoli ganggu langkah Inter untuk Lookman, tapi pemain tetap komit pada Nerazzurri. Napoli resmi masuk dalam perburuan Ademola Lookman dengan mengajukan tawaran lebih besar dari Inter. Napoli telah menyampaikan proposal senilai 5 juta euro per musim kepada agen Lookman, dengan keuntungan dari Decreto Crescita, tulis Corriere dello Sport. Langkah ini membuat Napoli menjadi pihak ketiga yang mengganggu negosiasi antara Inter dan Atalanta. Inter sendiri sudah lebih dahulu mencapai kesepakatan pribadi dengan Lookman. Kontrak yang ditawarkan Inter bernilai 4 juta euro per musim, dan Lookman sudah memberikan kata sepakat kepada pihak Nerazzurri, lanjut Corriere dello Sport. Di tengah ketertarikan Napoli dan Atletico Madrid, Lookman diyakini tetap berpegang pada janjinya kepada Inter. Negosiasi antara Inter dan Atalanta saat ini masih menemui jalan buntu. Inter telah mengajukan penawaran 40 juta euro, sementara Atalanta tetap pada valuasi 50 juta, jelas laporan tersebut. Namun, pihak Inter merasa unggul karena Lookman sudah menyampaikan keinginan kuat untuk bergabung dan menolak semua pendekatan lain. Lookman saat ini tengah menjalani pemulihan cedera betis dan diperkirakan baru akan pulih dalam 15 hari. Inter akan memanfaatkan waktu pemulihan ini untuk menuntaskan transfer sebelum awal Agustus, tulis Corriere dello Sport. Kemarin, sang pemain mengunjungi markas Atalanta di Zingonia dan kembali menegaskan niatnya meninggalkan klub dengan tujuan tunggal, Inter. Inter masih fokus pada Lookman, bukan Nico Gonzalez. Inter belakangan dikaitkan dengan Nico Gonzalez sebagai alternatif untuk Ademola Lookman. Rumor menyebut pemain Juventus itu masuk dalam daftar cadangan jika Inter gagal mendapatkan Lookman. Namun, pandangan berbeda datang dari pakar transfer Fabrizio Romano. Banyak yang bertanya soal Nico Gonzalez ke Inter. Yang saya ketahui, prioritas Nerazzurri masih Ademola Lookman di posisi pertama, kedua, dan ketiga, ujar sang jurnalis melalui kanal resminya. Romano menegaskan bahwa belum ada kontak resmi yang terjadi sejauh ini. Saya belum mendapatkan informasi soal negosiasi antara Inter dengan Juventus atau agen Nico Gonzalez, tegasnya. Ia memastikan fokus utama klub tetap pada pemain Atalanta tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa kabar terkait opsi alternatif belum masuk ke tahap konkret. Jika nanti situasinya berubah, kami akan memberi pembaruan termasuk soal kemungkinan pengganti lainnya, tutup mantan karyawan Fkinterneus. Justru menurut Nicolas Kira, Atalanta yang telah memulai pembicaraan dengan Juventus dan perwakilan Nico Gonzalez untuk kemungkinan kepindahan. Transfer Calhanoglu ke Fenerbahce semakin nyata. Spekulasi mengenai masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan kembali menguat. Gelandang andalan Nerazzurri itu dilaporkan semakin dekat bergabung dengan raksasa Turki, Fenerbahce. Menurut laporan jurnalis Turki, Taylan Sedef melalui Fkinterneus, pihak Inter Milan dan Fenerbahce akan segera melakukan panggilan video resmi untuk membahas transfer Calhanoglu. Pembicaraan ini digadang-gadang menjadi kunci menuju kesepakatan final antara kedua klub. Meski awalnya Galatasaray sempat disebut sebagai kandidat utama, Fenerbahce kini dengan cepat menyalip rival sekotanya dan berada di posisi terdepan. Tim asuhan Jose Mourinho itu menunjukkan keseriusan dengan bersedia bernegosiasi langsung mengenai harga sang gelandang. Inter Milan awalnya mematok harga sekitar 35 juta euro untuk melepas Calhanoglu. Namun diyakini mereka bersedia melepasnya dengan angka mendekati 25 juta euro. Fenerbahce dianggap mampu memenuhi angka tersebut, berbeda dengan Galatasaray yang memilih mundur setelah mengetahui tuntutan harga dari Inter. Fenerbahce tak hanya unggul dalam hal kecepatan negosiasi, tetapi juga dalam paket tawaran yang disiapkan untuk Calhanoglu. Klub Istanbul tersebut dilaporkan siap memberikan gaji sebesar 6 juta euro bersih per musim, serta ban kapten sebagai bentuk penghormatan terhadap pengalaman dan status Calhanoglu sebagai bintang nasional Turki. Ini menjadi tawaran yang sangat menggoda bagi Calhanoglu, yang kini berusia 31 tahun dan tengah mempertimbangkan langkah strategis dalam karirnya menjelang akhir masa produktif sebagai pemain profesional.
Menurut La Repubblica, Davide Fratesi sebelumnya tampak akan meninggalkan Inter Milan karena terbatasnya waktu bermain di bawah pelatih Simone Inzaghi. Namun kini mengalami perubahan situasi sejak kedatangan pelatih baru Christian Cifu. Cifu berencana menjadikan Fratesi bagian penting dari proyek Inter dengan formasi 3-4-2-1, dan klub bersiap menawarkan kontrak baru untuk menggantikan kontrak saat ini yang berakhir pada 2028 dengan gaji 2,8 juta euro per musim. Meski demikian, menurut laporan terbaru dari Tutto Mercato Web, Juventus tetap optimis bisa mendatangkan sang pemain, dan mereka telah menghubungi agen Fratesi, Beppe Rizzo, untuk menyatakan minat mereka kepada sang pemain. Pemain berusia 25 tahun ini tersebut sebenarnya tampil sangat baik bersama Inter, di mana dia berhasil mencetak gol penting di Liga Champions melawan Barcelona dan Bayern Munich musim lalu, juga diminati oleh Napoli, Roma, dan Atletico Madrid. Namun meskipun begitu, jasanya tersebut tidak benar-benar dihargai oleh Inzaghi, yang saat itu masih jadi pelatih Inter. Puncaknya, di final Liga Champions, dia tidak dimainkan yang berujung pada kritik keras Fratesi untuk mantan pelatihnya tersebut. Meski menunjukkan ketidakpuasan, bagaimanapun juga Inter menegaskan jika Fratesi tidak dijual. Hal ini dinyatakan langsung oleh Direktur Olahraga Inter, Piero Ausilio, dalam beberapa wawancara bersama media. Ketertarikan Galatasaray terhadap Hakan Çalhanoğlu sudah meredup, namun kini muncul Fenerbahçe sebagai peminat baru. Dalam beberapa jam terakhir, spekulasi seputar gelandang Inter tersebut semakin berkembang meskipun Direktur Olahraga Piero Ausilio menyatakan si pemain tidak akan dipindahkan karena tidak ada tawaran yang menyanggupi permintaan Inter. Ketertarikan Fenerbahçe pada Çalhanoğlu benar-benar berubah menjadi negosiasi. Inter akan segera mengincar Granit Xhaka, tulis Gazzetta It. Xhaka adalah sosok yang diinginkan Christian Cifu untuk mendampingi Nicolo Barella dalam skema dua gelandang tengah, lanjut laporan tersebut. Inter menjadikan Xhaka sebagai prioritas utama jika Çalhanoğlu pergi. Meski begitu, Xhaka bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan oleh manajemen Nerazzurri. Semua keputusan ada di tangan Çalhanoğlu. Dalam beberapa hari terakhir, media di Istanbul ramai mengabarkan ketertarikan Fenerbahçe yang kini dilatih Jose Mourinho. Beberapa nama alternatif juga muncul jika Inter gagal merekrut Xhaka. Ederson dicoret karena mengaca dari negosiasi untuk Lookman, tampaknya akan sangat sulit. Palhinha dari Bayern tak meyakinkan, dan Mateo Kovacic masih cedera. Namun Kovacic tetap menjadi pemain yang disukai Ausilio dan bahkan sempat dihubungi saat Inter menuntaskan kesepakatan untuk Sučik, ungkap Gazzetta It. Petar Sučik sendiri kini dianggap sebagai aset masa depan yang berpotensi jadi starter. Penyerang Atalanta, Ademola Lookman dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Inter Milan, bahkan disebut siap melakukan apapun demi mewujudkan kepindahannya ke San Siro. Kabar ini menambah optimisme di kubu Nerazzurri, yang tengah bekerja keras untuk menutup kesepakatan besar ini. Menurut laporan dari Sky Sport Deutschland yang dikutip oleh Kinternews, Ademola Lookman telah menyepakati kontrak pribadi dengan Inter Milan. Pemain asal Nigeria itu dikabarkan telah menerima tawaran kontrak berdurasi panjang dengan nilai sekitar 4,5 juta euro bersih per musim. Namun, meskipun sudah ada kesepakatan pribadi, proses negosiasi antara Inter dan Atalanta masih menemui hambatan. Atalanta tetap kukuh pada harga 50 juta euro, sementara Inter baru mengajukan penawaran awal senilai 40 juta euro. Meski belum mencapai titik temu, kesepakatan dinilai masih sangat mungkin terjadi. Inter Milan berupaya menjembatani selisih harga dengan menyisipkan sejumlah bonus berbasis performa dalam tawaran mereka. Lebih lanjut, dorongan dari Lookman sendiri menjadi faktor kunci. Sang pemain dilaporkan sangat ingin hengkang ke Inter dan telah menyampaikan keinginannya secara langsung kepada manajemen Atalanta. Tekad kuat inilah yang menjadi sumber optimisme bagi Inter bahwa kesepakatan akan tercapai dalam waktu dekat. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, disebut telah mulai merancang formasi baru untuk mengakomodasi kedatangan Lookman. Dalam skema 3-4-2-1 yang dirancang, Lookman akan bermain sejajar dengan Marcus Thuram sebagai dua gelandang serang di belakang Lautaro Martinez. Dengan kecepatan, kelincahan, dan kemampuan duel 1 lawan 1 yang dimiliki Lookman, ia dianggap sebagai tambahan ideal untuk lini serang Inter yang sedang dibentuk ulang pasca kegagalan di final Liga Champions musim lalu. Rafael Benitez meyakini bahwa perebutan Scudetto musim 2025-26 kembali akan menjadi urusan dua klub, Napoli dan Inter. Dalam wawancaranya kepada La Gazzetta dello Sport, pelatih asal Spanyol itu menguraikan keyakinannya berdasarkan perkembangan pasar dan potensi taktis dari kedua tim. Salah satu aspek yang disorot Benitez adalah transfer strategis masing-masing tim. Jika Napoli dikabarkan membidik Kevin De Bruyne, maka Inter merespons dengan mengejar Ademola Lookman, pemain yang diyakini bisa memberi dampak besar secara instan. Lookman telah melakukan hal luar biasa di Atalanta, dan kini berada di fase kematangan penuh. Dia bisa mengubah jalannya pertandingan seorang diri. Dia sudah mengenal lawan-lawannya dan tahu bagaimana menyakiti mereka.
Gasperini membentuknya, kini saatnya dia jadi tokoh sentral dalam skema baru Inter, ujar Benitez. Ia melihat langkah kedua klub dalam bursa transfer ini bukan sekadar memperkuat kedalaman skuad, melainkan menghadirkan pemain berprofil tinggi yang mampu langsung mengubah wajah tim. Dari analisisnya, Napoli dan Inter telah memisahkan diri dari pesaing lain sejak akhir musim lalu dan kini kembali menjadi protagonis utama di jendela transfer. Benitez juga menyinggung faktor lain seperti lini tengah dan pertahanan kedua tim yang menurutnya tidak kalah kompetitif dibanding sektor serang. Ia menilai Antonio Conte dan Christian Chivu memiliki fondasi tim yang kokoh secara keseluruhan, bukan hanya di satu lini. Meskipun ia menyebut Juventus dan AC Milan juga mulai bergerak dengan Juventus mendatangkan Jonathan David dan Milan menunjuk kembali Allegri serta membawa Modric, Benitez tetap melihat bahwa Napoli dan Inter memulai proyek mereka lebih awal dan lebih matang dibanding pesaing.